Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soli dan Soliha kelas 1 sampai dengan kelas 6 MI Nurul Karim yang Bunda cintai dan Bunda banggakan. Jumpa lagi di Kultum Ramadan kali ini dengan Bunda Putri. Nah, kali ini Bunda akan sedikit membahas tentang adab berpuasa. Menjalankan puasa Ramadan pada dasarnya bukan hanya tentang menahan diri dari lapar dan haus saja, melainkan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, seperti makan, minum, hingga menahan hawa nafsu atau amarah. Oleh karena itu, dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dianjurkan untuk lebih bersabar dan dapat menahan hawa nafsunya selama berpuasa. Selain menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, umat muslim juga perlu untuk menjalankan puasa sebaik mungkin dengan melaksanakan adab-adab berpuasa sesuai anjuran Rasulullah SAW. Adapun yang termasuk adab-adabnya, yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang baik. Selama berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik atau halalan thayyibah. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lezat atau mahal, tetapi makanan yang baik bagi kesehatan dan tentu juga halal secara syar'i. Kemudian yang kedua, menghindari perselisihan. Pertengkaran ataupun perselisihan bisa terjadi kapan saja, tetapi orang-orang berpuasa sangat dianjurkan menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan pertengkaran. Untuk itu diperlukan kesadaran penuh untuk menahan diri dari emosi yang dapat menjurus pada pertengkaran. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan maksud Bunda yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya, dan jika seseorang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, kemudian Soli dan Soliha yang Bunda sayangi, yang ketiga yaitu menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain di luar bulan Ramadan saja tidak baik, apalagi selama bulan suci Ramadan ini. Tentu dosanya lebih besar dan dapat menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari hal ini sehingga bisa bersikap berhati-hati dalam menjaga lisannya. Lisan memang merupakan salah satu organ manusia yang paling banyak mendatangkan dosa apabila kita tidak berhati-hati. Artinya banyak dosa yang diakibatkan ketidakmampuan kita menjaga lisan, seperti menggunjing, memfitnah, dan sebagainya. Semakin banyak kita menjaga lisan, semakin banyak keselamatan yang kita dapatkan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Al-Bukhari, yang artinya keselamatan manusia bergantung pada kemampuan menjaga lisan. Kemudian yang keempat, menolak dusta. Menolak berkata dusta merupakan hal penting, sebab sekali berdusta kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dosa atau dusta sebelumnya. Di saat puasa kita harus mampu menghindari berkata dusta, karena dusta dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala berpuasa. Juga kita harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu, sebab hal ini juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita. Kemudian yang kelima, tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara verbal merupakan perbuatan tercela, ya. Setiap perbuatan tercela berdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Ibadah puasa yang kita jalani dengan susah payah dengan menahan dahaga dan lapar dari pagi hingga maghrib akan sia-sia tanpa pahala apabila kita tidak mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Kemudian yang keenam, Soli-Soliha menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Di bulan Ramadan khususnya, hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak kita gunakan untuk maksiat seperti memukul orang lain ataupun mencuri dan lain sebagainya.
Kaki juga kita harus gunakan sebaik mungkin dengan tidak menggunakannya untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk membuat maksiat dan lain sebagainya. Demikian pula mata, telinga kita hendaklah kita selalu gunakan sebaik-baiknya agar tidak kita gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat yang dosanya dilipat gandakan dalam bulan suci ini. Singkatnya, jangan sampai kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga. Karena banyak melanggar adab-adab berpuasa sehingga dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang artinya banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apapun selain daripada lapar dan juga dahaga. Dengan menerapkan adab-adab berpuasa itu sendiri, maka ibadah yang dikerjakan umat manusia tentunya dapat semakin sempurna pahalanya dan mampu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah puasa tahun ini akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar ketentuan hukum dan adab berpuasa. Dengan cara ini insya Allah puasa kita akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ampunannya yang sebesar-besarnya. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah kultum dari Bunda Putri tentang adab-adab puasa yang perlu dipahami dan dimaknai oleh kita semua agar kelak kita dapat menjalankan puasa dengan amalan pahala yang semakin sempurna serta diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Bunda akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.